Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Dajjal. Mengapa kita membahas tentang Dajjal? Karena Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat besar. Dajjal merupakan perkara yang gaib. Umat muslim ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti, karena muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai Dajjal tersebut. Nabi Muhammad SAW juga memberikan ciri-ciri fisik, menjelaskan ciri-ciri fisik Dajjal. Dajjal merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan, sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah seperti Dajjal. Maka kita harus membahas tentang Dajjal, itu penting sekali. Karena apa? Dajjal berani mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan aja berani, apalagi mengaku sebagai Imam Mahdi. Karena bisa jadi ketika Dajjal muncul, dia akan mengaku sebagai Imam Mahdi, dan banyak umat muslim yang akan tertipu, yang dikira Imam Mahdi padahal Dajjal, yang dikira Dajjal padahal Imam Mahdi. Karena banyak sekali fitnah dan huru-hara di akhir zaman, apalagi dengan segala bencana dan kesusahan karena kekurangan pakan, kekurangan pekerjaan, dan banyak sekali kelaparan. Dajjal akan lebih mudah menggoda dan membuat umat manusia menjadi sesat. Itu yang harus kita hindari. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya mengajak para sahabat untuk berdiskusi, untuk belajar tentang Dajjal, agar setidaknya kita tahu apabila kita menemui zaman kemunculan Dajjal, kita bisa tahu dialah Dajjal yang sebenarnya, dan kita bisa segera bergabung dengan pasukan Imam Mahdi yang benar, bukan Imam Mahdi palsu. Dajjal dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Dia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu, juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Jadi ada riwayat, ada cerita tentang seorang anak muda yang akan dibunuh oleh Dajjal lalu dihidupkannya kembali. Dan banyak sekali orang-orang yang menonton saat itu mengira Dajjal adalah Tuhan. Padahal setelah melakukannya itu, Dajjal tidak mampu membunuh anak muda itu lagi dan tidak mampu menghidupkan orang yang telah meninggal lagi.
cobaan Dajjal antara lain ia membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkannya, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, papar Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu adalah sebuah kiasan bahwa arus zaman sekarang, arus zaman modern ini, apabila kita mengikuti gaya-gaya orang yang suka mengumbar aurat, orang-orang yang suka, intinya seperti orang-orang yang jauh dari agama, itu adalah surga, padahal itu neraka. Dan sebaliknya, orang-orang yang suka mengaji, suka beribadah, itu dianggap ketinggalan zaman, padahal itu adalah hal yang baik untuk diri kita. Dan Dajjal pun akan menghampiri semua kota-kota yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, disarankan di akhir zaman kita lebih baik hidup di pedesaan. Lebih mungkin itu adalah salah satu cara agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Bagi para sahabat yang memiliki opini tentang pembahasan ini, para sahabat bisa berkomentar dengan bijak. Para sahabat bisa berbagi pengetahuan kepada kita semua, agar diskusi ini lebih baik, agar diskusi ini lebih bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan saya mengajak para sahabat untuk membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, agar saya bisa lebih semangat membuat konten-konten tentang akhir zaman. Saya undur diri. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.